Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Kurnia Rahadi Utama Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI batch 3 tahun 2025. Asal PTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252115778. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah di SMP Negeri 71 Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, maka dari itu Bapak meminta KM untuk memimpin doa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen dulu siapa saja yang tidak hadir. Ahmad, Azwa, Chandra, Clara, Dafa Auliansah, Dafa Azhar, Diana, Sherina, Cinta, Vanessa, Yasmin, sebelum ke materi, Bapak akan bertanya dulu, bagaimana jika kalian ke sekolah ini, tetapi tidak ada sumber belajar, tidak ada buku, bagaimana pembelajarannya? Akan susah, tidak tahu apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dikerjakan, betul? Sekolah tanpa buku pelajaran, proses belajar mengajar menjadi kacau, tidak ada kurikulum, tidak ada sumber ilmu yang terstandarisasi dan siswa kehilangan arah tentang apa yang harus dipelajari. Begitu juga jika hidup ini tidak ada pedoman, yang dimana pedoman hidup kita adalah kitab Al-Quran. Jika di kehidupan tanpa kitab, tanpa pedoman, manusia akan tersesat dalam lautan nafsu, moralitas yang relatif, dan kebingungan spiritual. Kita kehilangan kompas moral dan tujuan akhir eksistensi. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana kitab-kitab Allah ini adalah sebagai pedoman hidup yang tak tergantikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, murid dapat memaknai iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kitab-kitab yang wajib diimani beserta para rasul yang menerima kitab-kitab tersebut. Dan yang terakhir ada murid dapat menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah. Sekarang kita bahas dulu apa sih iman, apa sih kitab, lalu apa sih iman kepada kitab-kitab Allah itu tersendiri. Yang pertama, apa itu iman? Secara bahasa iman berarti membenarkan atau percaya atau meyakini secara bahasa. Secara istilah, iman adalah pilar spiritual yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Lalu kitab. Kitab adalah kumpulan firman Allah atau wahyu yang dicatat dan diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tujuannya adalah sebagai petunjuk yang komprehensif bagi umat manusia di setiap zaman. Lalu, iman kepada kitab adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Sebelum lanjut, iman kepada kitab ini bagi kita harus diyakini tertera dalam rukun iman yang ketiga. Yang pertama, iman kepada, kedua kepada malaikat, tiga kepada kitab, empat kepada rasul, lima iman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama turun kitab Taurat, kedua kitab
Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang terakhir kitab Al-Quran. Oke, kita masuk ke pembahasan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4, ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan di Bukit Tursina pada abad ke-12 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Ibrani sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu turun kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan di tanah Kanaan pada abad ke-10 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Kipti, pedoman hidup untuk kaum Bani Israel, dan diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan di Yerusalem pada abad ke-1 Masehi. Dibedakannya ada sebelum Masehi dan ada Masehi. Menggunakan bahasa Suryani, merupakan pedoman hidup untuk kaum Nasrani dan diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan di Jazirah Arab, yaitu di Mekah dan Madinah pada abad ke-6 Masehi, menggunakan bahasa Arab dan merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Mengapa seluruh umat manusia? Ya, Okta, kenapa, gimana? Ya, jadi Al-Quran ini adalah sebagai pelengkap atau penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Maka dari itu Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh umat manusia yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya, ini adalah isi ajaran dan isi pokok kitab-kitab suci. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini berisi tentang 10 perintah Tuhan, yang dimana isi pokoknya itu tentang perintah mengesahkan Allah SWT. Yang kedua tentang larangan menyembah berhala, lalu perintah menghormati orang tua, dan hukum-hukum dasar lainnya untuk Bani Israel. Yang kedua ada kitab Zabur dengan isi pokok ajarannya itu tentang aspek spiritual dan etika, berupa tentang kumpulan nasihat, hikmah, doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kitab Injil dengan isi pokok ajarannya itu tentang perintah untuk mengesahkan Allah, ya, lalu beberapa hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi umat manusia pada saat itu. Dan yang terakhir tentang kabar gembira tentang kedatangan Nabi terakhir Muhammad SAW. Yang terakhir Al-Quran, isi pokoknya itu tentang menyempurnakan dan melengkapi dari isi kitab-kitab sebelumnya, yang diantaranya tentang akidah, tentang ibadah, akhlak, muamalah, serta kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ini materi yang kita bahas hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Paham? Oke, yang pertama, kitab ada 4. Ada kitab Taurat, Zabur, Al-Quran. Kitab Taurat turun di Bukit Tursina pada abad, menggunakan bahasa pedoman hidup untuk kaum, diwahyukan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan di mana? Di tanah Kanaan pada abad sebelum Masehi, menggunakan bahasa pedoman hidup untuk kaum, diwahyukan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan di Yerusalem pada abad ke-1 Masehi, menggunakan bahasa Suryani, pedoman hidup untuk kaum, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan di mana? Mekah dan pada abad ke-6 Masehi, menggunakan bahasa pedoman hidup untuk kaum, seluruh umat manusia, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu wahyu ayat yang pertama kali turun itu Quran surat apa? Al-Alaq ayat di mana? Di Gua Hiro. Oke. Sekarang tugasnya adalah berkelompok
Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompoknya itu per baris. Kelompok 1 itu kelompok Taurat, kelompok 2 kelompok Zabur, kelompok 3 kelompok Injil, dan kelompok 4 kelompok. Bapak sudah menyiapkan kartu. Kartu ini berkaitan dengan apa yang kalian cari. Di sini juga ada beberapa kartu jebakan. Jangan sampai kalian salah ambil pilih. Nah, nanti setelah kalian ambil, itu kalian tulis di sini dengan memakai jika maka. Paham ya cara pengerjaannya? Lalu di sini ada pertanyaan refleksi yang dimana itu tentang kegiatan kita hari ini, bukan tentang terkait materinya, tetapi lebih ke kegiatan kita hari ini, nah pembelajaran kita hari ini. Ini kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sudah siap? Oke, kita mulai dari kelompok Taurat dulu. Silakan untuk maju ke depan. Silakan kalian cari yang berhubungan dengan kitab Taurat. Waktu kalian mencari hanya 5 menit. Selanjutnya kelompok Zabur, boleh ke depan. Udah beres? Oke, silakan kembali ke tempat. Kelompok Injil. Ya, yang teliti di itunya jangan sampai salah ambil. Udah? Oke, boleh silakan kembali ke tempat. Yang terakhir Al-Quran, boleh silakan maju. Ya, selesai. Setelah kalian mengambil kartunya, boleh silakan langsung didiskusikan, ditulis lagi. Untuk disusun katanya dengan yang baik, tapi biar nyambung kalimatnya. Refleksinya ingat ya, yang dicarinya itu kegiatan pembelajaran hari ini, bukan tentang materinya ya. Yang refleksinya. Kalau misalnya nggak cukup, boleh di belakangnya. Kelompok Taurat udah beres? Sudah. Kelompok Zabur? Kelompok Al-Quran? Belum, dikit lagi. Kelompok Al-Quran udah beres? Kita tunggu yang kelompok Injil. Sudah beres semuanya? Oke. Setelah kalian selesai menulis di AKPD tersebut, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang kalian dapat dari kartu yang telah Bapak tempatkan. Ayo, kelompok 1. Nah, nanti dia yang teman kamu membacakan, kamu tunjukkan kartunya benar atau salah yang kamu dapat. Oke, kelompok yang lain tolong diperhatikan. Silakan dimulai kelompok 1. Jika kita Taurat maka diwahyukan pada Nabi Musa. Kita menggunakan bahasa Ibrani maka kita Taurat. Jika umatnya Bani Israel maka kitabnya kita Taurat. Ya, lanjut. Jika maka kita Taurat. Ya, terus. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dari kegiatan kartu ini yang paling kamu sukai ketika memilih kartu dan berdiskusi bersama teman? Oke. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok Zabur, perwakilannya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Jika diwajibkan kepada
Nabi Daud, maka kitab Zabur. Kalau bahasa tinggi maka diturunkan di tanah Kanaan. Baik, lanjut pertanyaan refleksinya. Belajar menjadi lebih suci dan kerjasama yang baik antar anggota kelompok. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 boleh silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika diturunkan pada satu negeri maka dia. Jika diturunkan untuk kaum Nasrani maka diturunkan dia. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan kartu kitab Allah ini? Kita jadi mengetahui lebih dalam tentang kitab-kitab Allah. Bagaimana dari kegiatan kartu ini yang paling kamu sukai saat memilih kartu untuk menyesuaikan dengan kitab Injil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Jika diturunkan di Jazirah Arab, Mekah, Madinah, maka itu adalah kitab Al-Quran. Jika surat pertama yaitu Al-Alaq 1-5 diturunkan di Gua Hira, maka itu kitab Al-Quran. Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, maka itu adalah kitab Al-Quran. Jika diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka itu adalah kitab Al-Quran. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan kartu kitab Allah ini? Mengetahui ilmu baru dalam mengenal kitab Al-Quran lebih dalam. Bagaimana bagian mana dari kegiatan kartu ini yang paling kamu sukai? Memiliki kartu di saat mencocokkan dengan kitab Al-Quran dan bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keempat kelompok. Tadi setelah Bapak perhatikan, kalian ini sangat bekerja sama dalam mencari pasangan kartu, yang mana kalian tuh tadi saling menghargai pendapat satu sama lain. Ketika kalian salah mengambil kartu, ada teman yang lainnya membilang, bukan itu salah, jauhnya yang ini yang benar. Nah, itu sebuah apresiasi dari Bapak untuk kalian, karena kalian sangat, yang pertama, bekerja sama dengan baik, yang kedua, menghormati perbedaan pendapat dari orang lain. Sampai sini ternyata apakah setelah kalian menyimak presentasi dari setiap kelompok, apakah ada yang salah? Tidak ada ya, berarti alhamdulillah kalian semua sudah paham tentang materi ini. Dan juga kerjasama tim yang sangat bagus. Oke, selanjutnya Bapak penguatan lagi sebelum ditutup penguatan materinya. Yang pertama, hari ini kita membahas tentang iman kepada kitab Allah, yang dimana iman kepada kitab Allah ini ada 4. Apa aja? Kitab. Yang kedua, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang diturunkan di Yerusalem, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Oke, selanjutnya yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi, Injil. Yang diwahyukan kepada Nabi Musa, yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, Taurat. Yang menggunakan bahasa Suryani, Kipti, Zabur. Kalau Ibrani, Taurat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semuanya tentang materi hari ini? Oke. Alhamdulillah kalau sudah pada paham. Terima kasih, apresiasi untuk kalian semua. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan kitab dan suhuf. Maka dari itu tolong boleh kalian baca-baca dulu nanti di rumah agar di minggu pertemuan berikutnya itu setidaknya kalian sudah paham tentang perbedaan kitab dan juga suhuf. Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam berproses. Jangan pernah lelah, karena lebih baik kalian capek berproses daripada kalian menikmati hasil yang tidak mengenakan di kemudian hari. Apa yang kalian tanam hari ini adalah apa yang akan kalian tuai di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.